Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, berbahagia sekali pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kita untuk berdoa kembali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai doa bersama. Sudah sekitar 4 tahun ya, kita berdoa pagi secara bersama. Kalau tidak salah, dimulai sekitar bulan Maret tahun 2020 gitu ya. Jadi latar belakangnya kenapa doa pagi ini dilakukan pada saat itu memang ada suasana yang mengkhawatirkan kita semua, yaitu mengenai pandemi COVID gitu ya. Ketakutan, kesedihan, dan ya kita merasa gitu bahwa doa adalah satu-satunya cara untuk kita menghadapi satu kondisi yang kita semua tidak mampu untuk mengatasinya. Ya. Nah, kalau kita mengingat pada waktu itu, bagaimana dengan sungguh-sungguhnya kita semua, tidak ada satupun yang nggak sungguh-sungguh. Semua hanya berharap melalui doa itu kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ya, adanya beban yang dirasakan oleh saudara kita, terus semakin kita meminta, berdoa, bergumul untuk juga meringankan saudara-saudara kita, gitu ya. Nah, pada saat ini apa yang kita petik dari kondisi itu sebenarnya Tuhan mengajar kita perihal doa. Doa itu merupakan satu solusi yang ditawarkan atau solusi yang satu-satunya solusi yang bisa kita tempuh ketika kita menghadapi satu kondisi yang di luar kendali kita semuanya. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dan bagaimana kita mengalami hati yang sepenanggungan pada saat itu. Gitu ya, karena kita juga tidak tahu barangkali sebentar lagi atau dalam waktu dekat kita menjadi hal untuk ditanggung oleh saudara-saudara kita. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah pengajaran Tuhan itu roh doa yang sama itu masih ada dalam diri kita saat ini. Ya, kita akan mengevaluasi sedikit dan biarkan hasilnya nanti memperbaiki bagaimana kita kembali bersikap dengan benar. Ya, ada beberapa pertanyaan barangkali yang kita bisa buat untuk diri kita masing-masing mengenai apa yang kita lakukan dalam doa pagi kita saat-saat ini. Yang pertama adalah apakah kita sudah memperoleh jawaban atas doa-doa kita. Ya, ya tentu Bapak Ibu Saudara, jawaban doa itu terkait dengan apa yang kita doakan. Tetapi ada satu jawaban yang pasti diperoleh ketika kita berdoa dengan benar. Jadi tidak ada istilahnya doa itu muspro, tidak ada gunanya, nggak ada. Doa itu ketika kita lakukan dengan benar, ada dampak instan yang kita rasakan ya di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, yaitu hadirnya kuasa damai sejahtera. Kita berdoa dalam topik apapun, kita berdoa untuk tujuan apapun, ya. Kalau doa itu dilakukan dengan benar, ya, kita beroleh maka damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Jadi doa adalah sesuatu yang pasti berdampak untuk diri kita ketika doa dilakukan dengan benar. Kemudian bagaimana dengan maksud khusus dari apa yang kita doakan? Ya, mungkin orang-orang muda berdoa untuk pasangan hidupnya, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya.
Ya, doa itu meluruskan motivasi dan sikap kita. Jadi barangkali ketika kita berangkat doa dengan satu persepsi, gambaran masing-masing yang ada sudah di benak kita. Ya. Tetapi di Yakobus 5 ayat 16, katanya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kata mengaku dosamu itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan sikap hati manusia pada umum. Di situ ada sikap merendahkan diri, merendahkan hati, ada sikap untuk mengutamakan yang lain, untuk sikap menghargai tidak hanya terfokus bagi diri kita sendiri, tetapi meletakkan keinginan Tuhan di atas segala-galanya. Supaya kamu sembuh, katanya. Ya. Jadi sesungguhnya kesembuhan atau jawaban doa itu bukan hanya dihasilkan oleh rangkaian kata pada saat berdoa, tetapi bagaimana sikap hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Baru di situ dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini jawaban doa itu adalah membutuhkan satu sikap yang benar dan motivasi yang benar. Dan melalui doa, motivasi dan sikap itu akan diatur oleh Tuhan. Apakah ada doa yang pasti tidak memperoleh jawaban? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang dilakukan dengan benar, ada doa yang dengan salah dilakukan. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, artinya kalau kita berdoa dengan motivasi yang salah, ya tentu kita tidak memperoleh jawaban doa seperti yang kita harapkan. Karena Tuhan yang meluruskan motivasi dan sikap hati kita. Kemudian yang berikutnya doa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa terlalu kasar atau general, umum, dan itu sendiri ya bagaimana Tuhan jawab? Kita misalnya berdoa, Tuhan biarkan seluruh bangsa ini bertobat. Bukan sesuatu yang tidak mustahil, tetapi pertobatan bangsa ini tentu membutuhkan komitmen dan sikap kita untuk bergerak. Satu komitmen kita dan sikap untuk bergerak, untuk menyampaikan kabar baik, untuk selalu menyaksikan Kristus Tuhan. Atau Tuhan kami berdoa agar Indonesia dilepaskan dari bencana. Ya, Tuhan seringkali men-setting satu situasinya, Tuhan izinkan bencana terjadi sehingga kita bergerak ya, untuk menyaksikan Tuhan. Tapi doa kita seringkali dalam pikiran Tuhan, gerakkan hati orang-orang untuk mudah membantu, untuk ringan tangan, mengurangi beban saudara-saudara yang menderita. Ya baiklah, ketika kita berdoa, kita juga mengupayakan untuk bergerak. Itu seringkali yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita di tempat berdoa, tetapi Tuhan mau setelah doa itu ada action kita yang nyata untuk merealisasikan dari permintaan kita di dalam doa. Nah, yang berikutnya pertanyaan adalah apakah kita akan terus berdoa? Seseorang yang memiliki kerelaan untuk terus berdoa berkaitan dengan motivasinya, ya. Kita melihat terus terang banyak motivasi seorang dalam berdoa. Lebih-lebih ketika doa itu dilakukan bersama-sama, tentu lebih banyak aspek motivasi yang harus diuji dalam diri kita dibandingkan kita berdoa secara pribadi. Ya, kita berdoa secara pribadi, kita masuk kamar, kita datang kepada Tuhan, tentu motivasinya itu lebih gampang untuk dimengerti bahwa itu motivasi yang benar
dibanding kita berdoa bersama-sama seperti saat ini, ya. Kita nggak usah sampaikan itu panjang lebar, tapi biarkan kita menguji hati kita masing-masing. Seseorang dengan motivasi yang benar dalam berdoa, mereka menyadari akan pentingnya doa dalam kehidupannya. Ya, jadi bagi kita orang percaya doa katanya nafas hidup kita, sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan, sesuatu yang melekat sesuai panggilan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki motivasi yang benar, dia akan berdoa dengan benar. Bisa terlihat dari hal-hal apa saja yang didoakan. Hal yang didoakan itu cenderung arahnya hanya ke diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya, atau doa itu disampaikan karena kasih yang Tuhan taruhkan dalam hatinya, sehingga dia dengan segenap hati mau membelanya, bergumul di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja yang perlu kita doakan. Ya. Di Yohanes 16 ayat 24, firman Tuhan berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun. Ya. Orang seringkali nangkap, saya belum minta sesuatu pun. Tapi di sini kata, dalam namaku. Ya. Mintalah, maka kamu akan terima supaya penuhlah sukacita. Ya. Sebenarnya di dalam firman ini itu Tuhan memberikan hak istimewa bagi saudara dan saya. Kita bisa meminta sesuatu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa maksudnya sesuatu pun dalam namaku? Artinya di sini pertanyaannya, apakah sesuatu yang kita doakan itu pantas dalam identitas nama Tuhan? Artinya sesuatu pun dalam namaku itu menggarisbawahi kita harus mencek, kita harus memastikan sesuatu pun itu pantas kita atasnamakan Tuhan Yesus. Tapi orang seringkali nangkep, wah saya bisa berdoa untuk sekehendak hati saya, terus pasti diterima karena di dalam nama Tuhan Yesus itu yang menggaransi. Oh bukan, saudaraku. Tapi ini menyangkut bagaimana kelayakan sesuatu yang kita doakan, apakah itu layak disebut atas nama Tuhan Yesus. Itu erat berkaitan dengan pengenalan kita akan kehendak Tuhan. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan, maka sesuatu yang kita naikkan itu adalah sesuatu yang menyangkut unsur atau bisa diatasnamakan Tuhan. Ya. Sesuatu yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya. Jadi di sini, saudaraku, ada aspek penting di dalam doa, yaitu adanya hati Tuhan terhadap sesuatu yang kita doakan. Kita berdoa panjang lebar seperti di Matius 5, orang-orang Farisi gitu ya, berdoa di pinggir jalan, banyak kata-kata indah, panjang dan lebar. Kalau di situ minus hati Tuhan, bukan atas nama Tuhan, tentu apakah hasilnya itu bisa kita pertanyakan. Nah, implementasinya seperti apa? Ya. Saya yakin setiap kita yang terpanggil dalam kesetiaan untuk melakukan doa pagi ini, hidup kita terkait dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tentu di dalamnya ada banyak persoalan, masalah yang muncul. Dan masalah itu tidak lepas kita sebagai pelayan mencari solusinya. Masalahnya perlu kita rumuskan, dan itu diperoleh pada saat kita semua berkumpul untuk melakukan evaluasi pelayanan. Dan tentu hal-hal tersebut perlu kita sampaikan dalam doa bersama. Saya kurang begitu tahu ketika ada satelit yang berdoa kemudian menugaskan anggotanya untuk berdoa itu saling tunjuk. Kamu berdoa untuk negeri ini, kamu berdoa untuk A, untuk B, untuk C. Apakah itu hasil dari
masalah yang kita rumuskan bersama, ataukah itu hanya sekedar tugas gitu ya? Ya, mari kita perbaiki sehingga sungguh di dalam doa kita ada hati Tuhan di situ. Ada satu kerinduan yang dalam bahwa itu sudah kita pergumulkan. Itu sudah kita cari solusinya dan kita mengharapkan tangan Tuhan turun untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada melalui doa yang kita pergumulkan bersama setiap pagi. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.